informasikan buat teman-teman mahasiswa S2 dan S3 bahwa reputable journals itu levelnya bisa nasional, bisa juga internasional. Jadi yang saya bicarakan ini sebetulnya konteksnya adalah jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 1 kalau untuk yang level nasional, dan jurnal terindeks Scopus untuk yang level internasional. Mungkin perlu saya tanyakan dulu kepada teman-teman semua, ada yang belum familiar dengan jurnal-jurnal Sinta? Yang S2 biasanya? Sudah familiar kah? Sudah sering dengar? Sudah ya? Oke, untuk yang teman-teman S3 ada berapa banyak ini? Kalau Scopus sih sepertinya dengungnya sudah di mana-mana ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi, reputable journals might be at national level or international level. Kita berbicara Sinta 2 minimal, Sinta 1 boleh, kemudian jurnal terindeks Scopus. Saya akan mulai dari why is getting published important. Ya, mengapa kita mengapa penting bagi kita untuk mempublikasikan karya-karya kita, terutama yang berbasis penelitian. Saya mengutip dari surat edaran Dirjen Bilmawa, ya, nomor 444 tahun 2016, di mana ada 5 hal setidaknya mengapa kita harus mempublikasikan karya yang berbasis penelitian atau mungkin pengembangan gagasan juga. Oke, pertama, mengkomunikasikan hasil penelitian itu penting. Kalau tidak, saya yakin teman-teman kan sudah pernah nulis skripsi ya. Hasil penelitiannya ada di mana, teman-teman? Ada di perpustakaan. Ya, yang baca berapa orang? Enggak banyak kan? Ya, kemudian yang kedua harapannya karena penelitian itu berbasis pengembangan berbasis masalah. Ya, jadi bagaimana seorang peneliti bisa ikut menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang sifatnya teoritis konseptual maupun hal-hal yang sifatnya itu praktis, maka hasil penelitian itu menjawab persoalan dan bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya. Nah, ketika penelitian kita itu sebetulnya dimaksudkan untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat, kita ingin menemukan solusi, maka ya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi itu berkontribusi terhadap tidak hanya pemecahan masalah di masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penting bagi kita untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita itu baik secara nasional maupun secara internasional. Karena di sanalah kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan para ahli terutama yang memiliki bidang ilmu serupa dengan kita. Nah, harapannya kalau penelitian-penelitian kita terkomunikasikan, ya, jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang kita tawarkan itu banyak yang membaca, ya. Dan yang baca baik masyarakat luas, akademisi, kemudian pemerintah, harapannya akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ada daya saing bangsa. Nah, di level nasional, ya, publikasi itu juga merupakan sesuatu yang sangat direkomendasikan. Kita lihat misalnya Permendikti nomor 50 tahun 2018 ya menyatakan bahwa terkait dengan standar hasil penelitian, ya, di mana hasil penelitian itu merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Apabila penelitian tersebut tidak bersifat rahasia, ya hasilnya mestinya ya disebarluaskan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, begitu.
ya, sehingga ada sosialisasi, ya, sosialisasi hasil-hasil penelitian kita kepada masyarakat luas, kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya masyarakat akademik tetapi masyarakat secara luas. Itu di level nasional. Bagaimana dengan di level UNY? Ya, di level UNY ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan peraturan Rektor nomor 17 tahun 2021 tentang peraturan akademik UNY, teman-teman semua udah punya ya ininya ya, peraturan akademiknya ya. Ini yang terakhir ya, yang harus mungkin perlu dicermati begitu selama menjadi mahasiswa sampai saya harus lulus, apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang bisa mendukung keberhasilan, apa saja yang bisa mendukung lulus tepat waktu. Nah, saya cuplik dari bagian kelima dari peraturan rektor tersebut terkait dengan yudisium. Di pasal 42, ya nanti bisa dicek karena ini saya copas begitu, jadi tidak saya edit sama sekali kata-katanya. Di sana dikatakan bahwa untuk program magister, ya, bisa yudisium kalau sudah menyelesaikan proses publikasi paling rendah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau proceeding seminar internasional terindeks bereputasi. Nah, biasanya ketika kita mengatakan sesuatu publikasi yang sifatnya internasional dan bereputasi, kita mengacu pada indeksasi Scopus dan indeksasi Web of Science atau biasanya disebut diringkas dengan WOS begitu. Nah, untuk program doktor ya telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional bereputasi. Biasanya lebih banyak mahasiswa yang mengejar jurnal terindeks Scopus, ya enggak? Publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf G, H, dan I. G ini terkait dengan publikasi mahasiswa S1, yang levelnya sih hanya level universitas boleh ya. Nah, terkait dengan itu, mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi dan email UNJ. Saya rasa teman-teman semua sudah mendengar mungkin dari kakak kelas, mungkin dari sosialisasi pas PKKMP kemarin ya, bahwa selain afiliasi dan email UNJ, mahasiswa menjadi author, kemudian dosen menjadi co-authors. Ya, bisa 1 atau 2 dosen atau mungkin lebih. Oke, jadi secara di level universitas, ini yang harus menjadi pegangan kita. Sinta 2 itu minimal, Sinta 1 boleh, jurnal internasional boleh, atau proceeding seminar internasional yang terindeks bereputasi. Hanya yang ingin saya garis bawahi terkait dengan proceeding dari seminar internasional terindeks bereputasi ini agak sulit ya. Jadi kalau saya pas mengajar di kelas, terutama untuk mata kuliah penulisan artikel ilmiah, saya cenderung mengarahkan mahasiswa untuk ya mempersiapkan manuskrip untuk jurnal Sinta 2 gitu, atau jurnal internasional kalau memang tertarik untuk menulis artikel dalam bahasa Inggris misalnya ya. Oke. Nah, untuk Sinta 2 atau Sinta 1, oke, teman-teman bisa melihat dari websitenya Kemdikbud ya, bisa dilihat di sana sinta.kemdikbud.go.id. Sudah terbiasa mencari jurnal dari sini, teman-teman? Perlu dicontohkan atau nanti saja? Atau sudah terbiasa? Mungkin sebagian besar sudah familiar ya, Prof. Oke, sudah. Oke, baik. Ya, jadi bisa mencari nanti kalau yang belum familiar, dilihat dari subjek dari sources ya. Sources di sana nanti ada kombinasi apakah memilih jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6 begitu. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada fields of study. Ya, jadi bidang ilmunya apa bisa diklik. Jadi kalau mencari jurnal bisa lebih cepat dari ke websitenya Kemdikbud ini. Sedangkan untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, ya silahkan bisa langsung ke scopus.com
Atau kalau misalnya melalui Simago juga boleh, ya. Nanti akan saya praktekkan kalau ada yang membutuhkan ya. Tetapi yang jelas jurnal-jurnal yang berindeks atau terindeks bereputasi itu biasanya mengacu pada Scopus atau WOS. Tapi yang di sini yang saya tunjukkan hanya yang Scopus Index Journal. Bisa dilihat sama dengan yang tadi ya, yang untuk Sinta. Kalau ingin mencari jurnalnya, pilihlah sources begitu. Kemudian pilih yang paling atas ada jurnal. Ya, nanti bisa diketikkan mungkin bidangnya begitu sehingga muncul beberapa nama jurnal atau banyak jurnal, tinggal nanti dipilih, dipelajari di sana. Oke, nah sekarang yang paling ingin saya garis bawahi adalah strateginya ya. Strateginya Mas Umar kemarin mengatakan bahwa untuk yang mahasiswa ini banyak yang mahasiswa semester 2 ya, baik yang S2 maupun S3, artinya sudah siap untuk menulis begitu. Nah, apa strategi yang bisa kita gunakan? Oke, yang pertama, kita bisa menulis bagus ya, harus latihan. Latihannya bagaimana ya agar bisa bagus menulis? Latihannya ya harus menulis. Ya, tetapi dalam proses menulis itu tentu saja kita perlu banyak membaca dulu. Ya, kita perlu banyak membaca, mencari inspirasi, misalnya terkait dengan topik-topik terkini, teori-teori yang kontemporer, kemudian juga cara menyajikan hasil penelitian kita di jurnal-jurnal tertentu, begitu ya. Ya, jadi proses write ini meliputi pertama read, kemudian think. Beberapa mahasiswa memilih untuk apa namanya? Memilih untuk beraktivitas sendiri dalam menulis, tetapi sebetulnya menulis itu bisa menjadi aktivitas sosial yang bagi banyak orang jauh lebih mendukung dibandingkan kalau menulis sendiri. Jadi ini teman-teman nanti bisa refleksi ya, apakah menulis sendiri itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau menulis dalam komunitas. Ya, jadi read, think, kemudian discuss. Apa artinya discuss di sini? Ya, komunikasikan apa yang sudah ditulis kepada orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita mau publikasi di sebuah jurnal, di sanalah ada interaksi antara misalnya ya penulis, kontributor dengan editor. Ya, ada interaksi antara penulis dengan reviewer. Ya. Ketika kita mau merespon review, mungkin kita perlu bertanya kepada orang-orang yang lebih jago, lebih pintar dibandingkan kita. Jadi ada proses diskusi. Dan yang terakhir tentu saja harus menulis. Jangan sampai kita membaca, kemudian menulisnya itu ditunda, itu kurang bagus. Oke, kemudian yang kedua, strategi yang kedua terkait dengan pemilihan jurnal yang tepat. Memilih jurnal ini juga istilahnya gampang-gampang susah. Ada teman-teman yang sekali milih kemudian lagi mendapatkan jurnal yang kebetulan sedang butuh artikel banyak sehingga cepat direview, cepat publish. Ada yang juga beruntung dalam hal tidak harus bayar APC, ya artikel processing fee. Ya ada juga yang mungkin kurang beruntung begitu. Ya, tetapi memilih jurnal itu penting untuk kita perhatikan. Yang ketiga, ya terkait dengan review proses. Ya, bagaimana misalnya ketika kita menulis, mengirim kemudian ditolak, ya apakah kita bisa memanfaatkan feedback dengan baik? Apakah ketika kita direview kita bisa merespon review sesuai dengan yang diinginkan oleh reviewer? Itu penting. Kemudian yang keempat, ini terutama untuk mahasiswa S3 ya. Kita perlu mempertimbangkan, perlu mengecek ya apakah jurnal yang kita targetkan itu betul-betul merupakan reputable journals atau
questionable journals. Questionable di sini adalah maksud saya jurnal yang apa ya, meragukan begitu ya. Apakah ini betul-betul bereputasi baik atau sebetulnya enggak? Ya, jadi masih banyak pertanyaan. Oke, yang kelima terkait dengan language issue. Ya, tentu saja teman-teman di sini saya yakin sebagian besar merasa bahwa bahasa Inggrisnya kurang bagus, begitu. Ya, bagaimana harus dealing with language issue nanti kita bahas. Walaupun jurnal Sinta 2 sekarang ini banyak yang membutuhkan artikel berbahasa Inggris. Oke, mengapa? Karena jurnal Sinta 2 banyak yang ditingkatkan ya agar bisa ke level yang lebih tinggi begitu. Misalnya menjadi jurnal Sinta 1 yang kalau sudah jurnal Sinta 1 biasanya ya standarnya itu hampir dekat dengan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian yang keenam terkait dengan time management atau investment. Oke, banyak yang kurang bisa untuk memanage waktu dalam hal menulis. Ini tidak hanya mahasiswa, tetapi juga kami dosen. Seringkali ada penundaan untuk menulis sehingga akhirnya ya artikelnya jadinya itu lama begitu. Oke, ya jadi ada 6 hal ya utama yang nanti akan kita bahas. Yang pertama write, yang kedua write journal, yang ketiga adalah review proses, yang keempat questionable versus reputable journals, yang kelima language issue, yang keenam adalah time management or investment. Kita coba lihat yang writing. Oke. Tolong diperhatikan, tolong diingat bahwa writing is a process. Ya, kalau kita jarang menulis, jangan berharap tulisan kita tuh langsung bisa bagus atau bisa halus begitu. Ya, kita harus read, think, discuss, write. Proses yang tadi ya harus kita lalui. Kita harus telaten, membaca, memikirkan, kemudian mendiskusikan, membahas, menulis. Jangan pernah sungkan to consult ya experienced people. Jangan malu-malu. Bisa kepada dosen, bisa kepada senior ya, kakak kelas yang mungkin sudah berhasil lebih dulu. Kemudian write and revise. Ya, jangan pernah capek untuk merevisi. Kemudian yang kelima, join writing workshop. Ketika Anda sudah di sini, ya mengikuti workshop Sherry's ini, berarti Anda sudah memiliki motivasi, untuk segera, karena ada coaching kliniknya, saya lihat kemarin, ya. Tetapi tolong diingat bahwa mengikuti writing workshop, ya, ini perlu usaha yang sungguh-sungguh. Ya, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan perlu memperhatikan banyak hal, terutama yang disampaikan oleh pemateri atau reviewer. Kemarin saya didatangi oleh mahasiswa S3 PEP, ya, yang kebetulan kelasnya waktu itu saya ajar kelas menulis artikel ilmiah. Oke, Mas ini sangat senang bertemu dengan saya kemarin dan mengatakan, Prof, ini saya ada artikel saya sudah direview dan dinyatakan accepted begitu. Ya, jadi kabar gembira seperti itu merupakan buah dari perjuangan yang panjang. Mengapa? Karena Mas yang datang kemarin ke saya itu sudah ditolak sampai 3 kali sampai akhirnya kemudian dia accepted. Jadi prosesnya sudah hampir 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun. Saya mengajar kelas itu semester kemarin. Mahasiswa S3, jadi di jurnal terindeks Scopus. Nah, yang kedua, yang kaitannya dengan write journals, kalau for beginners yang perlu diperhatikan, ya, pilihlah jurnal yang
kurang populer. Kurang populer ini maksudnya begini. Ketika kita menulis, kita kan ingin agar kans kita untuk diterima kan besar. Ya enggak? Artinya apa? Ketika kita mengirimkan manuskrip ke jurnal yang sangat-sangat populer, berarti yang mengirimkan ke jurnal tersebut sangat banyak. Ya, berarti kompetitor kita banyak. Carilah jurnal-jurnal yang sekali lagi mungkin jurnal baru. Ya, jurnal baru biasanya juga jurnal yang kurang populer. Jurnal baru di tingkatnya ya maksud saya ya, bukan yang baru sama sekali. Karena kalau seperti di Indonesia, jurnal baru biasanya ya untuk peringkatnya ya peringkat Sinta 6 dulu, Sinta 5, begitu Sinta 4. Ya, tapi kalau jurnal Sinta 2 itu sudah jurnal yang biasanya cukup terkenal. Tetapi di antara sekian banyak jurnal yang Sinta 2 itu ada jurnal-jurnal yang memang peminatnya kurang. Bagaimana cara tahunya? Ya, kita agak sering untuk memperhatikan, untuk melihat. Ya, bulan depan, bulan Juni ada seorang mahasiswa S2 saya yang artikelnya akan dipublish di sebuah jurnal yang saya juga agak kaget, oh bisa masuk ke jurnal ini toh gitu. Ya, karena dia pandai mencari celah begitu. Ya. Mahasiswa tersebut dari PBI, ya, Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi jurnal targetnya tidak mainstream, jurnal-jurnal yang kaitannya dengan English education atau linguistics ya atau language literature, bukan, tetapi jurnal dari UIN yang kebetulan topiknya itu ada persinggungan dengan bahasa Inggris. Jadi kebetulan dia menulis tesisnya tentang multicultural values. Jadi nilai-nilai multikultural di buku-buku bahasa Inggris begitu, dia memasukkannya tidak ke jurnal yang banyak membahas tentang pendidikan, pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris, tetapi ke yang lebih umum. Karena tulisan dia pakai bahasa Inggris, nah ini acceptance rate-nya itu jadi tinggi begitu. Ya, ini termasuk pemilihan jurnal yang tepat begitu, strategi yang dia gunakan bagus. Kemudian yang berikutnya untuk regional journals, ini yang kaitannya dengan mahasiswa S3 ya, yang untuk Scopus, saya seringkali menyarankan kepada mahasiswa untuk memilih jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh negara-negara di Asia dulu misalnya gitu. Ya, mengapa? Karena kalau langsung jurnal-jurnal yang terbitan dari Eropa, terutama Eropa Barat, maka seringnya di-decline pertama karena bahasa, begitu, bahasanya dianggap tidak standar. Atau mungkin jurnal-jurnal di Amerika atau Kanada yang memang standarnya tinggi. Jadi pilihlah ya jurnal-jurnal yang dari Eropa Timur misalnya. Jurnal-jurnal dari Turki, walaupun kita harus hati-hati ya, kadang jurnal-jurnal di Turki itu ada yang masuk ke predatory journals. Kemudian perlu diperhatikan juga journals with lower rejection rate. Ya, sering-seringlah tanya kepada teman-teman yang sudah sukses, ya, publish di mana begitu. Kalau kita sudah tahu mereka publish di mana, kita bisa ngecek, ya, kita bisa ngecek tingkat atau kualitas artikelnya itu seperti apa. Saya sudah setingkat dengan mereka belum begitu. Ya, kalau kita merasa bahwa yang kita tulis sudah setingkat dengan mereka, beranilah, berarti saya mengirimkan ke jurnal-jurnal tersebut. Yang berikutnya adalah journals with lower ranks. Ya, kalau untuk mahasiswa S2 sekali lagi, walaupun dikatakan jurnal Sinta 2 minimal, ya artinya kita boleh mengirimkan ke jurnal Sinta 1, ya
lebih baik ngirim ke jurnal Sinta 2. Mengapa? Karena jurnal-jurnal Sinta 1 di Indonesia itu sebagian besar sudah terindeks Scopus. Artinya ya kompetitor mahasiswa itu juga dosen-dosen. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah review proses. Kita perlu memperhatikan proses review. Sebetulnya proses review itu seberapa lama sih? Ayo teman-teman, dari kita mengirimkan manuskrip sampai publish, berapa lama butuh waktu? Tergantung peluangan dari. Ada yang sudah pernah mengalami? Sudah pernah mencoba? 6 bulan, Bu. 6 bulan, ya rata-rata itu 6 bulan. Ada yang karena kurang pengalaman ketika memasukkan ke sebuah jurnal tidak mendapatkan balasan selama 1 minggu itu sudah resah luar biasa. Ya, kok punya saya nggak direspon dan sebagainya. Nah, untuk jurnal Sinta 2, jurnal nasional, memang ada kecenderungan ya editor itu mengecek apa namanya ya manuskrip yang masuk itu agak lama dalam artian nanti di reviewnya setelah sekian lama atau diberitahukan bahwa ya manuskrip kita ditolak itu ya dalam waktu sekian lama. Lain dengan jurnal bereputasi internasional. Kalau jurnal bereputasi internasional sebagian besar ya akan segera memberitahukan ketika artikel atau manuskrip kita itu tidak sesuai atau kurang memenuhi standar mereka. Diberitahukan segera dan cukup banyak juga mereka yang memberikan feedback. Ya, jadi feedback yang bisa digunakan untuk memperbaiki kemudian bisa dikirim ke jurnal itu lagi atau ke jurnal lain. Ya, jadi setelah kita submit artikel ke jurnal, kemudian jurnal editor akan melakukan screening paper kita. Kalau menarik maka akan diteruskan ke reviewer. Kalau tidak memenuhi selera, tidak memenuhi kriteria, ya, tidak memenuhi scope dan aims of the journal, maka di reject. Nah, setelah diberikan kepada reviewer, maka ya reviewer akan melakukan assessment atau mereview, yang kalau berdasarkan penilaian reviewer ya manuskrip seseorang itu dianggap potensial, maka akan diberi reviewnya untuk direspon. Artinya penulis perlu merevisi. Tetapi kalau reviewer memberikan catatan kepada editor bahwa hasil asesmennya itu di bawah standar, maka ya manuskrip tersebut akan di-reject. Ya, jadi ada banyak kemungkinan selama review proses, tetapi intinya antara declined atau rejected dan accepted. Oke, tentu saja kita berharap accepted dong, begitu kan? Nah, ada juga jurnal yang ketika mereject atau mendecline itu tidak memberitahukan. Nah, teman-teman harus rajin-rajin mengecek ya di sistem, di submission system. Ketika tidak ada review dan manuskrip di archive itu artinya ditolak. Ya, tanpa pemberitahuan, tanpa email. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian bagaimana cara menghindari desk rejection? Ini tadi saya beritahukan bahwa ketika kita submit artikel ke sebuah jurnal, maka jurnal editor akan melakukan screening. Ya, melakukan screening. Kalau tidak lolos screening berarti rejected. Nah, rejected yang pertama inilah yang disebut sebagai ya rejection
pada saat desk evaluation. Artinya strategi pertama kita adalah kita melalui journal editor screening dengan baik. Begitu. Caranya bagaimana? Ini ada beberapa tips ya yang bisa dipakai. Ini tips ini kami letakkan di website publikasi ya. Jadi kalau teman-teman ke halaman atau ke websitenya Sekolah Pasca Sarjana UNJ, di sana ada layanan, nanti pilih di bagian publikasi. Ya, ada beberapa atau cukup banyak tips atau informasi yang kami letakkan di sana, termasuk misalnya bagaimana kita bisa ya meminta surat keterangan bahwa kita sudah lolos publikasi. Ya, ada di sana. Nah, how to avoid desk rejection? Oke, yang pertama, provide good quality research. Sebuah publikasi mestinya dimulai dari hasil penelitian yang berkualitas. Ya, penelitiannya sendiri harus bagus. Jangan kita melakukan penelitian yang asal-asalan atau pokoknya semau-maunya begitu. Ya, karena akan ketahuan ketika kita melakukan publikasi itu. Yang kedua yang saya beritahukan tadi, choose the right journal. Misalnya dengan melihat pada fokus dan scope dari jurnal yang kita tuju, kemudian follow the author guideline, gunakan template, ya penuhi apa yang diminta begitu. Contohnya misalnya begini, abstrak, ya abstrak meminta sekian kata. Biasanya berapa kata untuk abstrak? Ayo teman-teman yang sudah terbiasa. Berapa kata yang diminta untuk abstrak? 150, Ibu. Ada yang 150, ada yang 250, ada yang 300. Ya. Jadi 150, 250, 300, ada yang mungkin 200. Kalau ada panduan terkait dengan jumlah kata, ya harus bukan diusahakan, tetapi harus dipenuhi. Kalau maksimal 300 ya jangan mensubmit abstrak 301 kata. Mengapa? Karena poinnya hilang nanti. Ya, ketika ada assessment dari reviewer, poin kita di bagian jumlah kata itu kita 0 begitu. Termasuk jumlah kata pada judul. Berapa banyak jumlah kata pada judul biasanya yang diminta oleh jurnal? Ayo, berapa Mas Mbak? Ada yang mintanya maksimal 12, ada yang mintanya maksimal 14, ada yang maksimal 15. Ya. Jarang yang lebih dari 15. Ada juga jurnal Sinta 2 yang tidak memberi batasan jumlah kata, ada. Ya, tetapi sebagian besar memberi batasan jumlah kata. Jadi kita harus memenuhi permintaan jurnal. Yang keempat, membaca dan mempelajari artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal target kita. Ya, ini di samping untuk menilai kualitas artikel-artikel yang sudah published, kita bisa juga mungkin belajar begitu. Ya, belajar dari artikel-artikel tersebut. Carilah artikel-artikel yang topiknya serupa. Ya, biar ketika kita menulis maka kualitasnya ya sudah mirip lah gitu. Yang berikutnya, ya ini yang masih agak jarang dilakukan, terutama untuk mahasiswa S2 ya. Tapi kalau untuk mahasiswa S3, saya menyarankan agar menulis cover letter. Apa cover letter itu? Cover letter ini semacam surat pengantar untuk editor yang memberitahukan kepada editor tersebut kekuatan dari artikel kita.
Ini menentukan apakah artikel kita akan direview atau tidak. Ya, jadi a cover letter is an opportunity to convince the reader of the importance of your manuscript. Jangan lewatkan ini ya, mahasiswa S3 ya. Mahasiswa S2 oke lah, nggak usah menulis cover letter karena memang ya belum umum begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau diselesaikan dulu materi? Oke, Prof. Mungkin kita selesaikan terlebih dahulu materi, Ya, nanti oke, ada baik. sesi diskusi. Oke, yang berikutnya sebentar. Ya. Yang berikutnya adalah beware of predatory journals. Untuk Sinta, ya tidak perlu perhatian khusus ya apakah predatory atau tidak. Selagi sebuah jurnal ada logo Sinta 2 seperti yang saya tunjukkan tadi di slide pertama ya, ada tulisan Sinta 2 ya berarti aman. Karena di Sinta 2 itu kalau kita klik maka akan menuju pada database-nya Sinta. Jadi nggak masalah. Tetapi untuk ya mahasiswa S3 ya seringkali ada jurnal-jurnal yang questionable atau jurnal-jurnal yang terindikasi predatory begitu. Predatory journals itu maksudnya apa? Tahu ya kata predator ya? Predator itu pemangsa. Ya. Sebuah jurnal memiliki fungsi utama untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan. Jadi keilmuan itu mestinya menjadi nafas ya. Tetapi untuk predatory journals, nafasnya adalah uang gitu. Jadi orientasinya adalah money making, profit begitu, profit secara finansial. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mahasiswa S3? Ignore email invitation yang merayu kita, ya, yang merayu kita dengan misalnya bahwa artikel Anda akan cepat direview dan akan cepat dipublikasikan dalam waktu kurang dari 2 minggu misalnya begitu. Ya, kenapa? Proses review tidak bisa secepat itu. Apalagi kalau sampai published. Ya, jadi hati-hati dengan jurnal-jurnal yang mengirimkan banyak spam ke email kita. Namanya saja bereputasi, mestinya orang-orang yang membutuhkan yang akan melamar ke sana, yang akan mengirimkan manuskrip ke sana, bukan mereka yang meminta-minta begitu ya. Oke, meminta-minta agar diberi artikel. Kemudian stay away from journals that promised a quick turnaround. Kalau ada jurnal yang menjanjikan akan bisa ekspres, akan bisa cepat, ya hati-hati. Karena biasanya ini akan meminta uang yang banyak sekali. Kalau jurnal yang menjanjikan publish cepat ini memang jurnal-jurnal yang bereputasi, bayar mahal dalam tanda petik ya worth it. Mungkin bayar mahalnya itu untuk misalnya ya untuk editing, mungkin untuk bimbingan dan sebagainya. Tapi seringkali tidak seperti itu. Yang ketiga, avoid journals that charge high fees. Ya ini kaitannya dengan mahasiswa ya mestinya ya. Kantong mahasiswa. Mengapa? Karena jurnal terindeks Scopus yang gratis atau berbayar murah itu cukup banyak. Oke. Apakah jurnal yang biaya publikasinya tinggi itu selalu predatory journals? Tidak juga. Jurnal-jurnal Elsevier ya itu mahal-mahal. Ya, tetapi mahalnya karena memang dia memiliki reputasi yang bagus, kemudian dia menjanjikan open access, dia membantu betul-betul agar
publikasi kita tuh dibaca oleh banyak sekali orang ya dari belahan dunia manapun dan sebagainya, karena memang pendistribusian akses itu sangat luas. Dan yang keempat, maaf, ini yang teraman ya, publish in reputable journals. Pertama, yang diterbitkan oleh universitas. Biasanya universitas-universitas ini integritas akademiknya kan tinggi. Tidak sekedar profit oriented, tetapi lebih mengutamakan keilmuan, pengembangan ilmu. Atau bisa juga professional organizations. Misalnya kalau ada yang dari PAUD misalnya, ya asosiasi PAUD se-Indonesia punya jurnal internasional, reputasi, masukkan di sana nggak apa-apa. Atau misalnya jurnal yang kaitannya dengan PTK, ya vocational education, ada asosiasinya, boleh dimasukkan di sana. Atau ke jurnal yang diterbitkan oleh reputable publishers. Contoh-contohnya apa? Reputable publishers. Kalau di Indonesia, ini sulit mencari contohnya ya. Reputable publishers untuk jurnal. Gramedia, dia nggak menerbitkan jurnal. Erlangga, dia nggak menerbitkan jurnal. Ya kan? Tetapi kalau di luar negeri banyak. Contohnya misalnya Elsevier, kemudian Cambridge, kemudian ada Emerald, ada Taylor & Francis, dan sebagainya. Itu reputable publishers yang jurnal-jurnalnya banyak yang bagus begitu, atau sebagian besar bagus. Ini contoh spam. Ya, email yang merayu agar kita mengirimkan artikel ke mereka. Contohnya seperti ini. Di sini dikatakan Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation. Nah, ini kan jurnal yang cakupannya sangat luas, multidisiplin. Jadi banyak orang yang mungkin tergoda atau masukkan ke jurnal itulah begitu. Karena ini multidisipliner. Apa-apa bisa masuk. Dan di sini diberitahukan bahwa publikasinya itu setiap 2 bulan sekali. 6 issues per year. Kemudian ada janji juga bahwa all manuscripts are subject to peer review. Ya, jadi reviewnya dijanjikan akan cepat. Kemudian dilihat di sini di bawah ya, bayarnya itu pakai mata uang Indian fee, berarti mata uang di India, atau foreign fee dengan dolar begitu. Ya, jadi spam seperti ini banyak sekali dikirimkan ya, karena memang kebutuhan untuk publikasi itu sangat tinggi. Atau seperti ini, saya tahun lalu ya akhir tahun itu mendapatkan email yang merayu agar saya mengirimkan artikel saya yang sudah terbit di jurnal internasional bereputasi Pius 1 gitu, agar diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan bayar yang segini banyak. Ya, kalau kita tidak hati-hati, seolah-olah ini membantu agar publikasi kita menjadi lebih luas karena akan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau kita ya berpikir secara kritis, maka pertanyaannya bahasa Melayu dan bahasa Inggris cakupannya lebih luas mana? Artikel saya dalam bahasa Inggris, ya. Kenapa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu begitu? Oke. Ada tawaran seperti ini. Nah, kaitannya dengan jurnal terindex Scopus mungkin
akan bermanfaat kalau kita menengok ya daftar yang dibuat oleh Pak Jeffrey Beall ya. Beliau itu seorang librarian, pustakawan yang banyak meneliti ya jurnal-jurnal yang terindikasi tidak bagus atau terindikasi sebagai jurnal predator. Sering diundang di berbagai lembaga di berbagai belahan dunia begitu, dan bahkan universitas-universitas besar ya banyak yang menggunakan daftar dari Jeffrey Beall ini ya untuk melihat jurnal-jurnal mana saja sih sebetulnya yang saat ini terindikasikan jelek begitu. Ini kalau misalnya mau ngecek ya, ketika kita mendapatkan tawaran jurnal atau ketika kita mencari jurnal target dan kita ragu, diketikkan saja ya di sini. Kalau misalnya nama jurnalnya berarti di standalone journals, tetapi kalau kita ragu dengan publishernya, ketikkan di publishers begitu. Ya nanti dicari apakah muncul di sana. Karena banyak sekali jurnal predator. Tentu saja yang nggak predator juga banyak. Ya, karena begitu banyaknya jurnal yang ada, ini kan kayak hutan ya. Kalau kita tidak punya panduan, kemudian kita tidak paham, kita tidak punya pengalaman, seringkali kita tersesat. Nah, questionable journals itu ada tandanya. Ya. Beberapa tandanya adalah satu, ya. EPC-nya, article processing fee-nya itu sangat amat tinggi, di luar nalar begitu. Tetapi memang menjanjikan cepat sekali begitu. Yang kedua, frekuensi publikasinya tinggi. 1 tahun 12 kali misalnya, jadi setiap bulan terbit. Ya, setiap bulan terbit. Dan setiap terbitan banyak artikelnya, misalnya. Ya. Yang berikutnya, very quick review process. Proses reviewnya juga kilat. Zaman dahulu kala, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, ya ada mahasiswa S3 yang sangat amat senang, ya, ketika artikelnya cepat publish dan akan segera mengurus untuk surat keterangan publikasi. Kami lihat, ya kami terpana juga. Ini mahasiswa mengirimkan artikel tanggal 16 Agustus waktu itu. Tanggal 17 Agustus dinyatakan accepted. Wonderful, shocking. Ya, setelah kami cek, kami tunjukkan ini loh, jurnalmu itu ke jurnal yang memang bukan jurnal bereputasi. Kita cek di websitenya menunjuk pada sebuah apartemen yang gambarnya ada ada pakaian-pakaian yang dijemur begitu. Ini jurnalmu kantornya di sini kalau kita merujuk pada alamat yang diberikan. Ya. Ya tentu saja dia sedih ya karena membayar mahal begitu. Yang keempat, high acceptance rate. Walaupun high acceptance rate ini juga kalau misalnya untuk jurnal yang bagus menjadi favorit begitu. Tetapi kita harus curiga begitu. Ini sungguhan enggak gitu. Dia itu high acceptance karena memang artikel yang masuk ke mereka itu selalu bagus terus, atau sebetulnya apapun artikel yang masuk pasti diterima. Yang kelima, obscure editorial members. Jadi kalau anggota editornya itu orang-orang yang di bidang kita itu tidak ada yang kita kenal sama sekali, ya kita harus juga curiga. Hati-hatilah paling tidak ya. Misalnya saya orang PEP, mengirim ke jurnal yang
sebetulnya judul jurnalnya itu ya kayak PEP, tetapi ketika dilihat editornya, reviewersnya, kok kayaknya nggak ada orang-orang PEP ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Dan yang terakhir, kita lihat kualitas artikel-artikel yang sudah publish di sana. Bereputasi nggak begitu? Contoh misalnya, jurnal yang tidak bereputasi akan mau menerbitkan artikel yang dari sisi bahasa saja sudah terlihat tidak berkualitas. Ya, itu salah satu indikasi yang sering juga kami temui sebagai orang yang diamanai di pasca sarjana ini untuk mengecek ya hasil publikasi mahasiswa. Sering misalnya ya artikelnya dalam bahasa Inggris. Saya lihat judul bahasa Inggrisnya saja, kok judulnya kayak gini ya, tidak menunjukkan bahwa jurnalnya jurnal yang bagus karena ada kesalahan bahasa misalnya. Kemudian dilihat lebih ke dalam, tabel-tabelnya semua masih dalam bahasa Indonesia. Ya, karena ketika mungkin waktu diterjemahkan menggunakan apalah Google Translate atau apa begitu, tabelnya ini sudah dijadikan image. Ya, artinya ketika diterjemahkan tidak ikut diterjemahkan begitu. Tapi bisa lolos ke jurnal terindeks Scopus, dan ternyata ketika dicek Scopusnya sudah discontinued karena memang dia melakukan malpraktis. Ya, paham ya? Ada juga mahasiswa yang dulu ya mengirimkan artikel kemudian publish di jurnal internasional, dan jurnal internasionalnya termasuk jurnal internasional yang abal-abal ya. Mengapa seperti itu? Dia datang memasukkan artikelnya kepada kami, artikelnya yang sudah publish, kemudian kami mengatakan ya, kami beri email, kami mengatakan bahwa ini tidak bisa digunakan karena nama yang tertera bukan nama Anda begitu. Lah kok bisa? Bukan nama dia. Rupanya ya, jadi rupanya mahasiswa tersebut menerjemahkan artikelnya begitu saja sehingga nama dia itu juga ikut diterjemahkan. Membayangkan nggak? Misalnya nama dia itu adalah ya Bunga Puspitasari begitu, kata bunganya itu menjadi flower. Nah, kalau seperti itu bagaimana bisa kami menganggap bahwa ini memang publikasi punyanya Mbak Bunga begitu toh? Ya. Jadi jurnal-jurnal yang kurang profesional kadang menerima seperti itu. Padahal jelas antara kontributor dengan nama yang tertera di artikel itu tidak sama. Bisa publish begitu. Ya, ini hal-hal lucu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang berikutnya, avoid questionable journals. Ada ethical issue. Ya, kalau kita misalnya publish di jurnal terindeks Scopus tapi sebetulnya abal-abal, pertanyaannya adalah is it a real success begitu? Kita begitu mudah publish ya, artikel kita begitu mudah publish karena kita bayar banyak. Apakah ini betul-betul achievement begitu? Ya kan? Kemudian ada reputation at stake. Coba bayangkan ketika kita mahasiswa, kita masukkan artikel kita di jurnal yang abal-abal seperti itu, kemudian kita jadi dosen suatu ketika dibaca oleh mahasiswa. Ya, ini kok Bapak ini kok pernah ya menerbitkan di jurnal seperti ini misalnya ya. Ya, jadi memasukkan manuskrip ke questionable journals itu like gambling. Baik terpublikasi atau tidak terpublikasi, ini seolah-olah kita kalah begitu. And they win begitu. Dan yang jelas, tolong ya, katakan pada diri sendiri bahwa I can publish in reputable journals. Yang S2 berarti Sinta 2,
Yang S3 berarti jurnal terindeks Scopus atau jurnal terindeks WOS. Katakan pada diri sendiri, I can, begitu. Caranya bagaimana belajar? Dibantu orang lain, mengikuti banyak workshop, tanya sana sini, terutama mereka yang sudah pengalaman, belajar keras, ya. Oke. Nah, bagaimana artikel yang baik? Artikel yang baik itu yang pertama harus robust. Robust itu memiliki strong ground, ya, memiliki akar teoritis konseptual yang kuat, punya evidence atau data yang memadai, datanya juga bagus. Metode penelitian yang digunakan juga benar dan sesuai. Yang kedua, well written, ditulis dengan baik juga. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, semuanya harus well written. Yang ketiga, ya, memiliki dataset yang unik, unique dataset. Apa artinya unique dataset? Saya contohkan, misalnya, kalau ada yang melakukan penelitian kuantitatif, ya, fahami betul arti, ya, arti kuantitatif di sana, ya, bahwa penelitian kuantitatif itu salah satu tujuannya adalah untuk, ya, menunjukkan representativeness. Maka sampling harus bagus. Kalau kita mengklaim bahwa, ya, sampelnya sudah mencukupi, lihat jumlah populasinya berapa. Ketika kita mengatakan bla 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 di, ya, di sekolah-sekolah di DIY, kemudian sampelnya adalah hanya 2 sekolah, maka pertanyaannya apakah, ya, datasetnya mencukupi? Enggak unik dong itu. Karena kalau kita bilang DIY paling tidak ada 5 kabupaten. Ya. Kalaupun misalnya sekolahnya banyak, apakah, ya, semua kabupaten sudah terwakili? Misalnya seperti itu. Ya, karena kuantitatif. Kalau kualitatif juga harus kita perhatikan. Ada yang simply mengatakan bahwa kalau kualitatif kan nggak perlu sampling, maka representativeness nggak perlu. Kita boleh mengambil jumlah responden atau jumlah partisipan semau-maunya, tidak begitu, ya. Harus ada acuan metodologisnya. Artikel yang baik harus contribute to the existing literature. Apa yang beda pada artikel kita dibandingkan dengan artikel-artikel serupa yang sudah ada? Dan yang terakhir ada pembahasan yang memadai, pembahasan yang bagus. Seringkali mahasiswa, ya, terutama untuk yang penulis awal begitu, belum bisa membedakan antara analisis dan discussion. Apa sih beda analisis dan diskusi atau pembahasan gitu? Ya. Oke, kemudian preparing manuskrip, ya, jangan lupa kita harus merencanakan, harus punya target, punya optimisme walaupun harus realistis, ya, jangan selalu dipaksakan saya harus Q1 atau Q2 padahal nyoba artikel terindeks Scopus yang Q4 atau Q3 saja belum pernah, ya, bahasa Inggrisnya juga nggak bagus misalnya, penelitian juga jarang gitu, atau kalau untuk yang S2 saya mau yang Sintas 1 gitu. Ya, saya ingin lebih dari yang lain. Tolong realistis, optimis tapi realistis, ada schedule, kapan saya akan mulai, kapan saya harus selesai, begitu. Untuk draft artikelnya, kemudian untuk strukturnya, tolong diperhatikan apakah mau menulis research based paper atau review paper. Ya, systematic review itu boleh, systematic review atau meta analisis. Ya, ada satu pembahasan besok tentang meta analisis. Ya, apakah artikel yang kita tulis itu short atau long? Kalau proceeding itu biasanya sekitar 2.500 sampai 3.500 proceeding. Kalau jurnal itu antara 5.000 sampai 9.000. Kita mau yang mana? Itu tergantung pada, ya, guideline yang diberikan oleh jurnal target. Untuk jurnal Sinta 2, ya, sebagian besar kontributor itu menulis antara 5.000 sampai 6.000.
Jadi kalau menulis belum sejumlah itu, ya berarti masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu ditambahi. Yang ketiga kaitannya dengan co-authors, ya. Mahasiswa untuk syarat lulusan kan harus menulis bersama dengan dosen. Jadi jangan sungkan untuk meminta pendapat dari co-authors dosen tersebut. Ya. Agreement of authors order, jangan lupa ya. Mahasiswa sebagai penulis pertama, dosen sebagai penulis berikutnya. Nah, yang harus disiapkan outline-nya mulai title, abstract, introduction, literature review. Literature review ini seringkali digabungkan dengan introduction. Ada method, ada results and discussion, ada conclusion and implication. Untuk conclusion and implication, di jurnal ini biasanya yang diminta hanya conclusion, tetapi saya berikan kata implication ini untuk mengingatkan bahwa ya kita perlu menjelaskan implikasi atau kesimpulannya. Yang sering saya lihat pada artikel yang dikirim di jurnal-jurnal Sinta, itu conclusion itu hanya berupa ringkasan, summary, padahal harusnya tidak hanya berupa summary. Untuk language issue, if you think that my English is not good, ya, maka yang bisa dilakukan adalah ya, kalau mau menulis dalam bahasa Inggris ya, tetap gunakan bahasa Indonesia, kemudian ditranslate oleh orang yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian di-proofread. Itu caranya. Bagaimana kalau harus belajar menulis dulu? Ya, too late. Terlalu butuh waktu banyak begitu. Ya, banyak sih buku-buku academic writing banyak. Ya, tetapi it's not the good time for you. Ya, kalau saran saya gunakan bahasa Indonesia yang bagus, pelajari selingkung dari jurnal yang ditarget, kemudian terjemahkan. Atau mencari jurnal-jurnal Sinta 2 yang berbahasa Indonesia. Ya. Oke. Bagaimana dengan time management? Hampir tidak ada yang mengatakan bahwa publikasi itu mudah. Kalau yang sudah banyak publikasinya akan mengatakan itu. Tapi saya ini berbicara konteks mahasiswa ya. Publikasi itu sulit. Sulit karena memang kita belum punya kebiasaan atau belum punya kapasitas begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, time management. Awal-awal ketika kita harus belajar keras, banyak membaca, banyak memperhatikan artikel-artikel di jurnal-jurnal yang ingin kita tuju, itu rasa-rasanya itu painful, kok kayaknya lambat gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita melakukannya dengan senang, maka painful dan slow ini akan terasa challenging, menantang begitu. Kita akan merasa tertantang dan ini lebih positif. Kita lebih sering refleksi, ya, berpikir begitu. Kalau painful dan slow kan bawaannya sedih aja gitu. Ya. Kalau kita merasa bahwa ini sebuah tantangan, lambat laun, ya, berjalan dengan waktu dan usaha akan menjadi sesuatu yang manageable. Yang pada akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang enjoyable. Ada seorang mahasiswa S3 yang baru saja lulus, dia mengatakan bahwa saya belajar menulis artikel di UNJ. Nah, mahasiswa ini rajin sekali. Setiap kali ada workshop gratis, ikut. Workshop yang bayar, dia berusaha menyisihkan waktu. Berkali-kali. Dia coba catat hal-hal baru yang dia dapat. Karena kan kadang misalnya gini ya, seminar sekarang saya yang berikan, seminar besok siapa yang membawakan, pasti kan ada beberapa hal yang sama. Yang hal yang berbeda dia catat. Ya, petunjuk-petunjuk praktis dia praktekkan. Dan ternyata dia berhasil. Dia lulus tanpa ujian terbuka. Karena artikel terindeks Scopusnya, ketika saya tanya tahun lalu, itu sudah 3. Dia belajar di UNJ. Ibunya kebetulan seorang dosen juga. Kalah Scopusnya. Artikel Scopusnya
kalah ini ibunya dari dia, padahal ibunya senior dan sudah profesor. Ya, ibunya pernah ketemu dengan saya, kemudian mengatakan, iya Prof, anak saya itu sebetulnya itu biasa, tapi dia memang orangnya itu rajin dan gigih. Tolong diingat, rajin dan gigih. Saya senang sekali ketika dia cerita, ini accepted ma, yang ini in review ma, ini saya sedang nulis lagi ma, mau ini. Seperti itu. Nah, jadi tolong pelajaran-pelajaran berharga seperti ini ya digunakan gitu. Nanti akan menjadi sesuatu yang enjoyable. Jadi manage your time, ingat bahwa no shortcut to publishing. Tidak ada jalan pintas. Semua jalannya harus dilalui. Ya, writing is doable but takes time. Menulis itu sesuatu yang bisa dilakukan tetapi memang butuh waktu. It gets easier with practicing. Ya. Karena berlatih menulis ya harus menulis. Dan yang ketiga, use time frame. Gunakan schedule, gunakan timeline. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih